Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori Myrdal mengenai dampak balik. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik cenderung membesar dan dampak sebar cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Di negara terbelakang, proses kumulatif dan sirkuler dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan. Berjalan menurun dan karena tak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Myrdal yakin bahwa pendekatan teoritis yang kita warisi tak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Teori perdagangan internasional dan teori umum secara umum tidak pernah disusun untuk menjelaskan realitas keterbelakangan dan pembangunan ekonomi. Alasannya ialah teori ekonomi tradisional didasarkan pada asumsi keseimbangan stabil yang ternyata tidak realistis. Profesor Myrdal yakin bahwa menerapkan gagasan keseimbangan stabil sebagai dasar suatu teori yang dipergunakan untuk menjelaskan perubahan suatu sistem sosial adalah keliru. Akan tetapi, jika kita tetap menerapkan analisa suatu keseimbangan stabil tersebut, maka suatu perubahan akan senantiasa menimbulkan reaksi di dalam suatu sistem itu sendiri. Perubahan sistem itu sendiri dalam bentuk perubahan-perubahan yang secara keseluruhan bergerak ke arah berlawanan dengan perubahan pertama. Asumsi tidak realistis lainnya yang berkaitan dengan pendekatan keseimbangan stabil adalah faktor ekonomi. Teori ekonomi klasik mempunyai kelemahan pokok yaitu mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang memperlancar jalannya menyebab sirkuler di dalam proses kumulatif perubahan ekonomi. Karena kedua asumsi yang tidak realistis inilah, maka teori tradisional gagal menjelaskan problem dinamis keterbelakangan dan pembangunan ekonomi. Nah, tesis Myrdal. Tesis Myrdal yaitu Profesor Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, ia memakai ide dampak balik dan dampak sebar. Dia mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang. Kekuatan-kekuatan utama penyebab timbulnya di tingkat nasional dan internasional ialah yang pertama, ketimpangan regional. Asal ketidaksamarataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non-ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan dengan motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba yang tinggi. Sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini menurut Profesor Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimpangan regional. Ketimpangan regional ini akan menjadi semakin parah jika sebagian dari daerah tersebut tumbuh dan merugikan wilayah lain yang mengalami stagnasi. Dampak balik dari migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan.
Myrdal menelaah dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan antar wilayah negara terbelakang. Daerah dan wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang menarik orang-orang muda dan aktif dari bagian lain negara-negara yang bersangkutan. Ini cenderung menguntungkan wilayah tersebut dan menekankan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Demikian pula, perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang, dan wilayah yang lebih miskin tetap menjadi wilayah yang agraris. Yang kedua yaitu dampak sebar. Mengenai dampak sebar, Myrdal menulis akan tetapi berbeda dengan dampak balik. Ada juga dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari sentra ekspansi ekonomi ke wilayah lainnya. Dampak tersebut juga menjalan ke daerah-daerah yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut. Dan sentra-sentra yang mendorong industri yang akan merangsang sentra-sentra. Demikian pula dampak sebar yang mengalir di suatu negara pengembangan industri ke tempat dan wilayah lainnya sebagai akibat meningkatnya permintaan terhadap produk-produk mereka atau karena sebab kaitannya merembes ke dalam proses sosial yang sedang menggumpal melalui sebab menyebab sirkuler. Dampak balik versus dampak sebar. Dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan dengan seimbang. Jika suatu negara berhasil mencapai tingkat pembangunan yang tinggi, pembangunan ekonomi menjadi proses yang berjalan otomatis. Sebaliknya, sebab utama keterbelakangan negara terbelakang terletak pada lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik, sehingga di dalam proses yang semakin menggumpal itu, kemiskinan adalah penyebab yang berasal dari dirinya sendiri. Peranan pemerintah. Kebijakan regional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Peranan bebas, kekuatan pasar, dan kebijaksanaan liberal merupakan dua kekuatan yang menciptakan ketimpangan regional sebagai akibat lemahnya dampak dari pemerintah ini. Pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijaksanaan yang bersifat adil guna untuk memperlemah dampak balik dan memperkuat dampak sebar dalam rangka menjembatani ketimpangan regional dan memperkuat dasar-dasar bagi ekonomi yang berkesinambungan. Yang B, ketimpangan internasional. Menurut Myrdal, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Ia menulis perdagangan pada umumnya cenderung sangat menguntungkan si kaya dari wilayah maju dan merugikan wilayah yang kurang maju. Perpindahan modal juga gagal menghapus ketimpangan internasional karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi investor. Maka modal akan semakin menjatuhkan diri dari negara terbelakang. Modal yang mengalir ke negara terbelakang yang terjajah sebab sebagian besar diarahkan pada produksi primer untuk ekspor. Tetapi ia cenderung merugikan perekonomian mereka karena dampak baliknya yang begitu kuat. Perdagangan atau perpindahan modal secara bebas yang telah menghasilkan kemajuan ekonomi bagi negara maju ternyata mendorkan dampak balik yang sangat pahit bagi negara terbelakang di seluruh dunia. Pada dasarnya, dampak sebar diadakan negara terbelakang itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pembangunan yang mereka capai. Dalam keadaan ini, kekuatan pasar secara kumulatif akan cenderung memperburuk ketimpangan internasional. Penilaian kritisnya. Tesis Myrdal memperlihatkan
suatu teori yang berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Ia menggabungkan kekuatan internasional dan nasional yang cenderung membawa negara terbelakang tetap berada dalam proses kumulatif di masa kemiskinan, menjadi penyebab dirinya sendiri. Kekuatan internasional dan nasional cenderung untuk mengekalkannya, dengan begitu memperburuk ketimpangan regional dan mundial. Baiklah, demikianlah video saya kali ini. Jika salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.